Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan kemuliaan, Syawal adalah bulan kemenangan. Dan setelah 2 bulan ini ada bulan Dzulqa'dah, yang sayangnya umat muslim jarang mengetahui keistimewaan di dalamnya. Bulan Dzulqa'dah termasuk bulan ke-11 dalam penanggalan Islam. Mungkin karena keberadaannya mendekati 2 bulan mulia, keistimewaannya menjadi terlalaikan oleh umat Islam. Berikut adalah keistimewaan bulan-bulan Dzulqa'dah. Dimulai dari kisah Nabi Musa alaihissalam saat Allah menjanjikan pertemuan dengan beliau setelah beliau melakukan puasa selama 30 hari ditambah 10 hari. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa salasina lailah wa atmamnaha bi asrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Dan telah kami janjikan kepada Musa setelah berlalu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Nah, 30 hari ini adalah bulan Dzulqa'dah dan sisanya adalah bulan Dzulhijjah. Pada masa ini, Nabi Musa alaihissalam melakukan tarekat, melakukan peningkatan spiritual hingga ia mampu mendengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dia belum puas. Setelah itu, dia melanjutkan tarekatnya sambil berkata, "Ya Tuhanku, nampakkanlah dirimu agar aku dapat melihatmu." Maka Allah pun menjawab, "Sekali-kali kamu tidak akan sanggup. Lihatlah bukit itu. Apabila bukit itu tidak bergerak, niscaya kamu akan melihatku. Kamu akan melihatku." Allah berfirman seperti itu. Dan terjadi, tatkala Allah menampakkan dirinya, Nabi Musa pun tidak sanggup. Ia jatuh pingsan. Nah, pada puncak inilah terbangun kesadaran ruhiyah yang tinggi. Seorang Musa memiliki kolbu malaikat yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-harinya senantiasa dipenuhi oleh taubat serta istighfar yang memberikannya sebuah koneksi ilahiyah senantiasa hidup. Inilah yang disebut keimanan pada hakul iman. Maka setelah Musa sadar kembali, ia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertaubat kepadamu dan akulah satu-satunya yang beriman kepadamu." Kisah ini terdapat pada ayat selanjutnya. Kawan-kawan sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerangkan keistimewaan bulan ini dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Setahun berputar sebagaimana keadaannya Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, yakni 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 bulan lagi Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, bangsa-bangsa Arab sangat menghormati bulan-bulan haram ini di zaman jahiliyah maupun di zaman Islam. Pada zaman jahiliyah, bulan Dzulqa'dah dijadikan bulan di mana diadakannya pasar-pasar serta pameran-pameran syair. Mereka mengadakan pasar-pasar tertentu dan memamerkan syair-syair mereka. Mereka membangga-banggakan kehormatan suku dan golongan sambil berdagang di Mekah. Setelah acara usai, mereka beribadah haji. Dan tidak ada satupun yang mengganggu satu sama lain. Semua golongan tidak boleh saling mengganggu, aman bagi semuanya. Nah, lalu apakah arti kata haram di dalam hadis ini? Kata haram dalam hadis ini diartikan sebagai perintah kepada umat muslim untuk meninggalkan peperangan di dalam bulan haram. Kenapa? Karena Allah ingin umatnya beribadah dengan aman. Allah ingin umatnya beribadah haji dengan tenang, tanpa peperangan. Sehingga 1 bulan sebelum haji, bulan Dzulqa'dah, diharamkan. Lalu
bulan Dzulhijjah diharamkan pula, dan setelah haji yakni bulan Muharram diharamkan pula, sehingga umat muslim mampu kembali ke negaranya masing-masing dengan aman tanpa peperangan. Kawan sekalian, adapun para ulama menjelaskan kata haram dalam hadis ini seperti kata yang dinisbatkan kepada masjid yang di dalamnya ada Ka'bah, yakni Masjidil Haram, yang berarti suci dan mulia. Sholat di Masjid Haram layaknya lebih baik dari 100.000 sholat di tempat sholat lainnya. Tentu ini sama dengan 4 bulan haram. Oleh At-Tabari dalam kitab tafsirnya dijelaskan bahwa melakukan kemaksiatan di bulan-bulan haram dosanya lebih besar, dan sebaliknya melakukan kebaikan di bulan-bulan haram pahalanya pun lebih besar. Bulan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan tersebut. Diungkapkan pula oleh Sayyid Ibnu Tawus bahwa bulan Dzulqa'dah adalah bulan diijabahnya doa. Mudahnya doa dikabulkan, khususnya oleh orang-orang yang lagi susah. Nah, tepat sekali dalam keadaan pandemi ini, hendaknya umat muslim senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, meminta pertolongannya, memberikan agar diberi kemudahan serta kesabaran menghadapi cobaan ini, sehingga kita mampu lolos dari cobaan ini dengan kenaikan derajat di sisinya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan sholat sunnah di dalamnya, maka taubatnya diterima, dosa-dosanya diampuni, musuh-musuhnya ridho pada hari kiamat, matinya dalam keadaan beriman, agamanya tidak dicabut dalam dirinya, kuburnya diluaskan dan diterangkan, kedua orang tuanya diridhoi, dan dosa mereka diampuni oleh Allah, rizkinya diluaskan, sakratul mautnya dikasih oleh malaikat, dan ruhnya dicabut dari jasadnya dengan mudah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.